Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Global Wave, suara santri untuk dunia. Nah, pada episode kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang asik nih dan pertama kali ada di Global Putri. Penasaran kan? Yuk kita kenalan dulu bareng Presiden BES kita nih. Assalamualaikum, perkenalkan nama anak ini sebagai Presiden BES di Komplek Global Putri. Oke. Halo Ibu Presiden. Halo Naila. Oke. Nah, kan tahun ini kita Idul Adhanya di sini nih, di komplek kita lagi. Dan tahun lalu kan kita Idul Adha di sini lagi nih. Menurut Anti, apa sih yang ngebedain Idul Adha tahun lalu sama Idul Adha tahun ini nih? Oke, kalau untuk Idul Adha kan kebetulan udah dari mulai kelas 10 ya kita di sini. Biasanya kita tuh Idul Adha di rumah. Dan ana rasa ya yang ngebedain Idul Adha di tahun kemarin sama di tahun sekarang itu mungkin karena variasi lombanya sih. Karena di tahun ini kita punya lomba yang spesial banget. Apa tuh? Nih ada spill ya. Spill. Namanya kegiatan atau lomba stand konsulat. Jadi ini memang first time banget di Global Putri dan Ana seneng banget lihat antusias semua santri untuk ikut lomba ini. Nah, kita itu apa tuh nama eventnya? Itu nama eventnya MTQ X Idul Adha. Sebelum itu kita juga punya event, tapi itu nggak sebesar main event kita atau event utama kita, itu namanya Pre-ID. Jadi itu sebelum Idul Adha kan kita ngadain lomba-lomba yang dikit aja sih, terus juga kajian sebelum Idul Adha, sedangkan main event kita itu MTQ X Idul Adha itu. Berarti asik dong Idul Adha tahun ini. Asik banget, serius. Boleh nggak ceritain gimana sih rangkaian kegiatan Idul Adha tahun ini nih? Mulai dari sholat sampai kita kemarin lomba pameran kebudayaannya itu. Oke, jadi pertama itu pasti kita sholat kan. Setelah sholat itu kita ngadain makan bersama nih seluruh santri sama ustadz-ustazah juga. Terus setelah itu kan liburnya panjang tuh, semingguan kurang lebih lah ya. Kita ngadain banyak 6 hari ya, kemarin. 6 hari kita ngadain banyak banget lomba. Dan yang kurban juga pergi untuk berkurban. Terus juga alhamdulillah yang kurban dan anak BES itu sempat nyate. Oh, bakar sate kemarin? Bakar sate, enak banget itu, serius asik banget. Kemarin ada nggak sih di SG-nya Global Putri ya? Iya. Tuh udah baju udah bawa asap semuanya. Setelah itu lomba alhamdulillah lombanya sangat bervariasi dan itu sih penutupannya berkesan banget. Kita ngadain lomba stand konsulat dan performance-nya sih keren banget. Mereka masing-masing konsulat kan kita punya berapa konsulat ya? Kita punya 5. Ya, 5 konsulat itu konsulat Sumatera Barat, konsulat Jambi, terus konsulat Pekanbaru, setelah itu konsulat Sumatera Utara, terus yang terakhir itu konsulat Riau. Pekanbaru tuh sengaja dipisah karena banyak banget banyak banget anggota Pekanbaru. Banyak banget itu udah setara konsulat satu provinsi padahal cuma kota doang kan. Terus juga di penutupan tuh juga beberapa orang perform lagu daerah, keren banget. Kemarin ada yang nyanyi Nirmala. Nirmala itu kan high note-nya susah banget ya. Banget kan. Keren lah, pokoknya Ana apresiasi banget kegiatan kita selama Idul Adha itu. Ana seneng banget. Oke. Nah, kemarin ada dengar ada lomba takbiran juga ya? Oh iya, lomba takbiran lupa. Jadi lomba takbiran tuh kita adain kan malam sebelum kita sholat. Itu heboh banget. Cuman mungkin emang di tahun ini kita belum dapat obor. Jadi feel-nya dari tahun lalu tuh sebenarnya masih heboh sih, alhamdulillah. Cuman emang lebih heboh aja gitu kalau pakai obor gitu. Kayak gitu. Tapi yang tahun ini kemarin yang ada peserta yang jadi rombongan haji. Oh iya. Ada yang naik unta dari Tandu kemarin ya. Jadi emang sebenarnya lomba takbiran ini kan selain seheboh mungkin itu emang dituntut kreativitasnya ya. Kemarin yang jadi rombongan haji itu putih-putih semua. Terus sampai ada yang kepikiran itu minjem tandu dari UKS. Terus habis itu bikin kepala unta terus diangkat temannya pakai itu. Terus bahkan ada yang misalnya nih kan mereka habis takbiran lengkap kan itu juga dinilai. Itu sampai ada yang bikin kayak drama kecil-kecil ya? Kecil-kecilan di kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Berarti asik banget nih dari gambaran Bu Presidennya. Nah, kemarin itu tuh yang paling wow dan yang baru ya kemarin tuh di event MTQ nih. Kan event MTQ ini
baru ya di Global Ya. Putri. Jadi sebenarnya kalau event MTQ mungkin dari tahun sebelumnya mungkin sudah pernah diwacanakan, cuman qadarullohnya belum terlaksana. Alhamdulillah di tahun ini kita sempat melaksanakan dan jujur eh Ana kagum banget sama talent-talent dari ICBS ini karena ketika Ana menyaksikan lomba MTQ tersebut, Ana sadar lah wah ternyata banyak ya anak ICBS nih suaranya bagus-bagus, bisa dipakai untuk nasyid kayak gitu kan. Terus juga entahlah ya mungkin karena Ana pasti kita bakat orang beda-beda dan Ana memang jujur belum bisa tilawah gitu yang kayak yang dilomba-lombakan orang tuh gitu. Jadi kayak keren banget pas Ana lihat juara 1, juara 2, juara 3-nya itu emang suaranya bagus banget. Apalagi juara 1-nya tahu kan? Ya, Tahu ya gitu. yang tilawah pas penutupan itu Masya Allah bagus banget suaranya. Oke. Nah, kemarin itu yang sempet bikin heboh nih lombanya itu tuh kan pameran kebudayaan daerah ya, stand konsulat itu kan. Nah, di stand konsulat itu kita ngapain aja sih? Oke, jadi stand konsulat walaupun di video misalnya udah di-post belum ya di YouTube kayaknya belum sih. Mungkin ini ya yang stand kebudayaan ya? Iya. Udah kalau nggak udah salah. ya, udah. Belum sempat lihat kan. Jadi mungkin orang lihatnya ini aja sih kayak stand konsulat tuh orang berkumpul kan nanti di masing-masing konsulat kita bakal ngenalin budaya daerah. Jadi nari sih lebih nari pas itu karena anak itu di konsulat Pekanbaru itu kami nampilin nari zapin sama pantun pas itu. Cuman sebenarnya proses di belakang itu tuh panjang banget kayak kita tuh sewa-sewa bajunya. Iya, itu yang ribet banget ya Allah. sunting-sunting. Iya, bahkan sampai sewa baju dari Pekanbaru, bayangin. Masya Allah. Iya kan, terus juga prosesnya kita bikin dekorasi, kita ngedesain gimana sih bentuk stand kita nanti. Sumpah itu bentuk standnya sangat bervariasi banget. Ada yang memanfaatkan pioneering, ada yang pakai papan tulis. Tuh, ada yang bikin kardus sampai jadi tugu kayak gitu, keren banget sih. Kemana ada Wow banget. Ada miniatur candi ya? Candi. Ada Waro Jambi. ya. Iya, Ana kaget banget sih tuh pas lihat konsulat Jambi kayak wih, mereka effort banget mereka bikin miniatur candi Muaro Jambi sama satu lagi Menara Gentala Aras. Kayak landmarknya Jambi kayak gitulah. Oke. Nah, berarti ini mepet terus dong. Kita kan kemarin liburnya 6 hari ya. Berarti itu acaranya mepet terus dong dari malam malam takbiran sampai sholat, habis itu lomba sampai ke acara penutupan. Itu mepet banget kan pastinya. Dan berarti itu semua anggota BES bekerja semuanya gitu. Menurut Anti apa sih kendala selama kerja di BES itu? Oke, kan setelah Ana jabarkan tadi kan kita tahu kan banyak kegiatan dari awal sampai akhir. Dan kebetulan ya karena anggota BES kita yang kelas 9 itu baru saja lulus dan belum balik ke sini, kita kehilangan 25 orang. Jadi sisa 60 orang lagi. Jadi biasanya kalau sebenarnya 60 orang tuh banyak gitu. Cuman kan biasanya kalau kita 85 orang itu kayak leluasa banget gitu. Banyak yang ngatur. Jadi kayak kita bagi tugasnya ini. Sedangkan kalau 60 orang belum lagi Ana rasa kendala tantangan besarnya tuh pas ini sih. Pas lomba stand. Sebenarnya di semua lomba juga sih karena ternyata misalnya nih kita punya panitianya nih kan kita tetapkan kan misalnya di lomba ini segini. Dan ternyata misalnya ada pula yang panitianya ikut lomba itu gitu. Jadi kayak betulan ya berkurang banget apalagi pas stand konsulat. Kan kemarin tuh yang ngurus-ngurus tentang pinjam kursi meja kayak gitu kan itu didatangkan biar gak hilang. Itu Ana lihat kan divisi Dikbud udah burn out banget mereka ngurus-ngurus kayak gitu ya Allah. Apalagi pas itu menterinya juga lagi ada kegiatan kan. Tapi alhamdulillah acaranya jalan lancar ya. Jalannya lancar banget. Itu Ana apresiasi banget sih semuanya. Jujur Ana kemarin waktu lomba yang kamera tuh emang kayak wah keren ternyata keren banget kan. Apalagi sumpah Ustaz Ahirudin tuh senang banget. Alhamdulillah kita dapat apresiasi besar dari Ustaz-Ustazah. Mungkin Ustadznya tuh awalnya nggak nyangka kayak datang ke Maidan, datang ke lapangan gitu. Terus semua orang kayak banyak banget yang pakai baju adat, Sumut, Sumatera Utara itu mereka semua pakai baju adat. Jadi kayaknya Ustadz tuh kayak nggak nyangka kita bakal se-effort ini ngadain lomba sebesar ini. Dan kemarin tuh lucu sih pas di konsulat Pekanbaru. Jadi kan kami sewa baju nih, kami juga nyewa beberapa baju untuk dipajang untuk di display. Jadi kami ajak Ustadz ini tanja sama songket itu khas Melayu kan, khas Melayu.
dipakai soketnya, dipakai tanjaknya sama Ustadz Hairudin, nggak dilepas sama beliau. Ustadz Fadlan juga. Jadi Ustadz tuh udah keluar dari pameran Pekanbaru, Ustadz tuh pindah ke sebelahnya ke Sumut, Ustadz tuh masih pakai tanjak. Habis tuh anak kejar, tuh kata Zaaska, iya nak nanti saya balikin setelah ini. Jadi Ustadz tuh kayak pakai sampai ujung. Ustadz tuh senang banget pakai itu. Oke. Nah, kan ini nih MTQ-nya acaranya first time kan di Global Putri gitu. Dan yang menyelenggarakan adalah BEST ya. Apa sih harapan Anti sebagai presiden dalam lomba ini untuk tahun-tahun ke depannya? Oke, jadi Ana harap kan event Idul Adha ini penting banget karena kita lihat dari lomba takbiran, setelah itu kita salat Id, setelah itu kita makan-makan, nyate, itu kan nilai Event besar ya? event besar dan nilai kebersamaannya tinggi. Sebenarnya nggak cuma nilai kebersamaan sih, nilai kebersamaan, nilai kompetisinya tinggi. Banyaklah pelajaran bisa diambil dari kegiatan ini. Dan Ana harap di tahun-tahun setelah ini orang-orang berikutnya yang melanjutkan estafet kepemimpinan itu bisa mengembangkan lagi kegiatan ini dan meningkatkan kualitasnya atau meningkatkan partisipasi santri, karena jujur ini cerita dikit ya, ada sedikit kendala di partisipan. Jadi entahlah ya, mungkin kemarin tuh terjadi sesuatu dan qadarullahnya ada kalau nggak salah satu kelas yang nggak ngutus lomba. Nah kurang Nggak ngutus peserta ya dia nggak lombanya ngutus gitu. peserta. Ana lupa itu lomba apa. Oh iya, lomba nasyid kemarin pas di ID. Jadi kami panggil perwakilannya. Terus kenapa nih kok belum ngutus peserta? Oh iya Kak, kami ada kendala gini-gini. Ternyata mereka tuh kendalanya di perangkat. Mereka nggak punya perangkat pelatihan. Akhirnya oke, kami kasih masukan, oh gini-gini. Terus akhirnya kami pinjamkan mereka perangkat. Dan alhamdulillah mereka malah juara, tau nggak? Kayak sebenarnya nggak nyangka sih, mungkin karena waktunya udah mepet banget latihannya, dan tiba-tiba kadang di waktu-waktu kayak gitu ide kita keluar. Terus di nasyid itu tiba-tiba mereka ngide, itu malah jadi kayak sekali satu puisi gitu loh. Itu keren banget sih. Yang nasyidnya pakai puisi kemarin ya? Iya, Oh, sumpah itu tahu. keren banget. Iya. Alhamdulillah sih bisa kami atasi dengan baik. Tapi kan ini acara besar kan. Nah, boleh nggak spill apa aja sih lomba-lombanya? Kayak Kemarin tuh ada dengar sampai lebih dari 10 lomba ya? ya, Spill lomba iya banyak banget sih. Kalau yang di Idea itu lombanya nasyid, terus poster, terus habis itu satu lagi, aduh lupa. Terus kalau di main eventnya itu kita ada MTQ, MFQ, terus MFQ itu kayak cerdas cermat Quran kan, terus MHQ, terus habis itu MSQ kayak ini, oh iya Syariah. ya Syaril kan, terus DI komplek. DI komplek nih keren banget sih, kayak Ada ini yang kayak pidato-pidato gitu ya? pidato-pidato satu orang, beda sama MSQ. Kalau MSQ kan 3 orang nih, pembicara, terus habis itu penerjemah sama yang baca ayat. Kalau ini iya dia emang kayak berpidato. Dan tunggu kita lanjut ya, sebenarnya ini ada sesuatu yang pengen banget Ana sampaikan dari semua lomba ini. Terus kita ada lomba takbiran juga, ada lomba kemarin tuh banyak banget sampai nggak ingat. Itu sih stand konsulat juga, stand konsulat. Kemarin itu yang sempat menarik perhatian Ana dan juga kayaknya ini jarang sih lombanya. Itu tuh kemarin tuh ada lomba Fathul Qomus sama lomba tahfiz, tapi itu kan waktu itu lombanya kan per kelas kan, dan itu semua anggota kelasnya wajib ikut. Oh iya, lomba tahfiz. Ana ingat. Jadi Fathul Qomus tuh jujur jarang banget ya. Bahkan Rasana selama di sini belum pernah gitu. Fathul Qomus tuh kayak misalnya dikasih mufrodat, terus bakal lomba-lomba pakai kamus itu untuk buka gitu. Dan itu greget banget, tapi asik banget. Saya tuh greget kayak kan? buku gitu. Orang kencang banget buka kamus tuh. Terus juga yang lomba tahfiz, jadi tuh sistemnya kayak gini. Semua orang wajib ikut. Habis itu nanti dites siapa yang paling banyak hafalan yang mungkin di kelas itu kelas yang menang kayak gitu. Kayak gitu. Seperti gitu ya cara penilaian. Kayak gitu cara penilaian. Oh ya, terus ada takbirul kisah sama solo song pas itu juga, solo song. Terus ini sih yang menurut Ana keren banget dari semua lomba ini. Kan lombanya tuh bervariasi banget tuh. Dan itu tuh kayak manfaatnya tuh besar banget. Misalnya dengan lomba dai komplek, oh kita tahu, kita ketemu talent-talent yang bagus. Oh dia bisa dai. Kita misalnya lomba poster, oh kita ketemu talent-talent yang berbakat di seni. Kita
lomba solo song, kita ketemu talent-talent di bidang nyanyi kayak gitu. Jadi emang sebenarnya lomba-lomba kayak gini tuh penting untuk pencarian minat bakat atau menyalurkan minat dan bakat santri kayak gitu. Berarti kan kemarin tuh lombanya banyak banget ya dia. Banyak banget serius. Itu gimana? Orang. Respon santri denger lomba sebenarnya itu tuh gimana? Alhamdulillah antusiasmenya tinggi sih. Kayak partisipasinya apalagi pas pengumuman lomba tuh kan heboh banget serius. Ya kan Terus, itu kadonya besar-besar Iya, loh. kadonya besar-besar banget. Terus ini sih mungkin respon santri itu emang antusias banget karena apalagi di lomba stand itu sih itu jujur emang paling berkesan. Berapa kali pun Nana bilang itu memang paling berkesan karena emang semua orang effort banget, semua orang senang banget ikut lomba itu kayak gitu. Oke, berarti dari gambaran cerita Bu Presiden nih, kayaknya event yang kemarin itu emang bener-bener asik banget ya. Iya serius asik banget. Kayak memang kalau diceritain berulang-ulang kali kayak bikin kita senang gitu. Bakal Nah, ternyanyi ya yang terus semeriah itu apalagi memang dengan jangka waktu yang cukup lama ya. lama seminggu. kemarin. Oke, makasih ya Bu Presiden udah nyempetin cerita tentang event kemarin nih bareng kita di sini. Oke, sama-sama. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu dia tadi cerita gambaran tentang event yang ada di Global Putri kemarin, yaitu apa tadi namanya? MCQ X Idul Adha. Oke. Nah, jangan lupa saksikan episode kita selanjutnya ya, tetap di Global Wave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.